Selamat pagi buat Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai perdagangan internasional dan pendapatan nasional keseimbangan. Di mana saya sendiri Mareta Wartamanalu sebagai moderator, Laurencia Karin sebagai pembicara pertama, serta Sri Monika Wulandari Tarigan sebagai pembicara kedua. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Randa Khairunisa Harahap, SE MPD, dan Bapak Dede Ruslan MSI. Sebelum membahas lebih dalam mengenai perdagangan internasional dan pendapatan nasional keseimbangan, mari kita cari dahulu apa sih itu perdagangan internasional dan pendapatan nasional keseimbangan. Perdagangan nasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah satu negara dengan pemerintahan negara lain. Sedangkan pendapatan nasional keseimbangan merupakan pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi memiliki tendensi untuk mempengaruhinya, atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batasan-batasan wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara-negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan kekayaan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Kemudian ada perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Kemudian ada perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Selain itu, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional dapat pula berupa perluasan pasar dan tingkat keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambahkan keuntungan, sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih penyebab timbulnya perdagangan internasional atau international trade. Nah, perbedaan hasil produksi setiap negara menghasilkan produk yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia kaya akan hasil alam, namun di negara Jepang, Cina banyak menghasilkan barang elektronik. Perbedaan harga barang tersebut adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas, perbedaan jumlah penduduk. Lalu, pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun belum
dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, di mana merek melakukan transaksi dengan cara barter. Hal ini terjadi karena setiap negara dengan mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan. Kandungan sumber daya alam, iklim penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, teknologi, tingkat harga, dan politik. Dari perbedaan tersebut, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional. Lalu di sini kita akan membahas apa sih penghambat dalam proses perdagangan internasional? Penghambat dalam perdagangan internasional merupakan suatu negara dalam kondisi tidak aman kebijakan ekonomi mengenai perdagangan internasional, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Perbedaan mata uang asing dapat menjadi salah satu penghambat dalam perdagangan internasional. Lalu, apa sih manfaat dari perdagangan internasional itu? Secara garis besar, manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah sebuah berikutnya, yaitu untuk satu, memperoleh jumlah barang yang dibutuhkan, kemudian untuk mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga tersebut diproduksi sendirinya, kemudian melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, kemudian menambah divisa negara dan hasil ekspor, melakukan ahli teknologi dari negara lain, dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berikut merupakan manfaat dari perdagangan internasional secara garis besarnya. Sedangkan ahli ekonom yaitu Sadono Sukirno mengatakan bahwa manfaat perdagangan internasional adalah satu, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, untuk memperluas pasar. Dan yang keempat, untuk transfer teknologi modern. Lalu di sini kita akan membahas apa sih perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Menurut yang kami dapat, perbedaannya merupakan cara pembayaran, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan satuan ukuran biaya angkutan, jangkauan wilayah. Sedangkan untuk kebijakan ekspor dan impor, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara adalah kebijakan pemerintah, yaitu menambah macam barang ekspor, memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor, mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri, menjaga kestabilan kurs valuta asing, pembuatan perjanjian dagang internasional. Kegiatan impor barang dilakukan apabila suatu negara sangat membutuhkan dan harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Adapun dampak positif kegiatan impor, yang pertama menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, mengurangi ketergantungan dengan barang-barang impor, dan dampak negatif kegiatan impor yaitu ketergantungan dengan produk luar negeri dan produksi dalam negeri kurang efisien karena tidak adanya pesaing. Cara pembayaran internasional. A. Pembayaran dengan surat wesel dagang. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta dengan biaya pengirimannya. B. Kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. C. Pembayaran tunai. D. Pembayaran dengan letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri mengeksportir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. E. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau yang disebut dengan open account, yaitu pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran.
Yang selanjutnya, devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Devisa mempunyai beberapa fungsi berikut ini. Yang pertama, membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa. Yang kedua, membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang, atau utang luar negeri. Yang ketiga, membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, yaitu untuk kedutaan, konsulat, misi kebudayaan ke luar negeri. Yang keempat, mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Dan yang terakhir, memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional. Berikut sumber devisa. Yang pertama, ekspor barang. Yang kedua, penerimaan jasa. Yang ketiga, penerimaan dari turis mancanegara. Yang keempat, pinjaman luar negeri. Yang kelima, bantuan luar negeri. Dan yang keenam, pungutan bea masuk. Untuk penggunaan devisa harus selalu dalam pengawasan agar tidak terjadi pemborosan dan pemasukan selalu meningkat. Oleh karena itu, di Indonesia didirikan Biro Lalu Lintas Devisa atau yang disebut dengan BLLD. Tugas dari BLLD ini yaitu mengawasi penggunaan devisa dan berusaha menambah pemasukan devisa. Neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan dan pembayaran merupakan catatan yang berisi nilai barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Neraca ini berfungsi agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional. Sedangkan neraca pembayaran adalah catatan yang berisi pembayaran dan penerimaan dalam luar negeri. Yang selanjutnya ada valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang asing yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Oleh sebab itu, muncullah tempat atau lembaga yang berfungsi untuk memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing yang disebut dengan bursa valuta asing. Sedangkan lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing disebut dengan money changer. Sistem standar emas atau gold standard. Kurs paritas artayasa adalah kurs yang menunjukkan perbandingan kandungan emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang suatu negara dengan satu satuan uang negara lain. Kurs titik ekspor emas atau gold export point adalah kurs valuta asing tertinggi yang terjadi dalam sistem standar emas. Kurs titik ekspor emas atau gold import point adalah kurs valuta asing terendah yang terjadi dalam sistem standar emas. Kurs valuta asing yang terjadi adalah kurs yang bergerak naik atau turun di sekitar kurs paritas artayasa. Sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang adalah suatu sistem devisa di mana kurs suatu mata uang dengan mata uang yang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Sistem kurs mengambang terdiri dari dua, yaitu sistem kurs mengambang yang murni atau clean float adalah sistem kurs mengambang tanpa adanya campur tangan dengan pemerintah. Dan yang kedua, sistem kurs mengambang kurang murni adalah sistem kurs yang mengambang masih diinterferensi oleh pemerintah atau penguasa moneter melalui pasar. Yang selanjutnya ada sistem kurs tambatan. Dalam sistem kurs tambatan, mata uang yang dipergunakan dalam negeri merupakan mata uang yang tidak convertible terhadap emas. Selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Dampak positifnya, kegiatan produksi dalam negeri akan meningkatkan baik kualitas dan kualitas mempererat persahabatan agar bangsa mendorong kemajuan iptek sumber pemasukan kas negara memperluas lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan nasional keseimbangan. Dikatakan seimbang antara pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa dengan
produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan konsumen adalah membelanjakan pendapatnya dan sisanya ditabungkan, atau Y sama dengan C tambah S. Dari sisi produsen, pendapatannya adalah barang yang akan dihasilkan terdiri dari barang konsumsi dan investasi, atau Y sama dengan C tambah I. Pendapatan nasional dikatakan seimbang apabila C tambah S sama dengan C tambah I atau pada saat S sama dengan I. Selanjutnya itu perhitungan pendapatan nasional seimbang. Pendekatan tabungan investasi atau S atau I, pendapatan nasional yang seimbang akan terjadi apabila S sama dengan I. Apabila S sama dengan Y kurang C, maka Y kurang C sama dengan IY kurang A kecil tambah B kecil tambah Y besar, sama dengan IY kurang A kecil kurang B kecil Y sama dengan IY kurang B kecil Y sama dengan A kecil tambah I dalam kurung 1 kurang B Y sama dengan A tambah I. Maka pendekatan konsumsi dan investasi atau C tambah I dengan cara yang sama melalui pendekatan Y sama dengan C tambah I, maka akan diperoleh persamaan pendapatan nasional yang seimbang, yaitu pada saat dimana 1 atau 1 kurang B merupakan angka pelipat atau koefisien multiplier atau K. Karena B sama dengan MPC, maka K sama dengan 1 atau MPS. Selanjutnya, angka penggandaan. Angka pengganda atau multiplier adalah suatu bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dan perekonomian. Dalam model perekonomian yang paling sederhana, angka pengganda dirumuskan sebagai berikut. Proses multiplier akan berlangsung sempurna apabila memenuhi syarat-syarat. Penerima tambahan pendapatan akan menjalankan kembali uangnya sebesar MPC-nya. Tambahan pendapatan yang diterima dibelanjakan hanya untuk membeli barang-barang buatan dalam negeri. Bila dibelanjakan untuk barang luar negeri, maka akan terjadi kebocoran atau leak sebesarnya hasrat konsumsi masyarakat atau MPC tidak berubah. Yang perlu diingat dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan nasional seimbang bukanlah berarti pendapatan nasional yang baik. Pendapatan nasional seimbang berarti tidak ada lagi efek multiplier yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan nasional. Perubahan salah satu komponen pendapatan nasional dipandang baik apabila pendapatan nasional tinggi, tidak ada pengangguran atau underemployment. Apabila ada pengangguran, berarti aktivitas produksi belum beroperasi secara optimal atau full employment. Jadi, kesimpulan yang kami dapat adalah perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dalam berupa antar perorangan antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satu pun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi memiliki tendensi untuk mempengaruhinya, atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain,
Sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Demikian hasil diskusi yang dapat kami paparkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.